Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 mata kuliah Filsafat Ilmu. Kami di sini akan membahas materi tentang ruang lingkup filsafat ilmu. Dan saya sendiri Handika 2020 4350 2731. Dan saya Yoga Prasetyo, NPM 2020 4350 1920. Di sini kita akan membahas beberapa subbab, diantaranya adalah pengertian filsafat ilmu, objek filsafat ilmu, lingkup filsafat ilmu menurut ahli filsuf, problema filsafat ilmu, dan manfaat belajar filsafat ilmu. Yang pertama adalah pengertian filsafat ilmu. Filsafat ilmu adalah cabang filsafat yang mempelajari prinsip-prinsip, metode, asumsi, konseptual yang mendasari ilmu pengetahuan. Fokus utamanya adalah untuk memahami aspek-aspek teoritis, metodologis, dan epistemologis dari ilmu pengetahuan, serta menganalisis dasar-dasar pengetahuan. Proses penemuan, pengorganisasian, dan pengaplikasiannya dalam suatu kerangka konseptual. Filsafat ilmu mempertanyakan hakikat pengetahuan ilmiah, batasan dan kendalanya, sumber-sumber pengetahuan, serta hubungan dengan realitas. Hal ini melibatkan refleksi kritis terhadap konsep-konsep ilmiah, hubungan antara data empiris dan teori, serta implikasi etika dan sosial dari penelitian ilmiah. Secara luas, filsafat ilmu membantu membentuk landasan epistemologis untuk ilmu pengetahuan, membimbing peneliti dalam menangani metodologi yang tepat, dan mempromosikan pemikiran kritis dalam menghadapi permasalahan ilmiah. Yang kedua, objek filsafat ilmu. Objek filsafat ilmu meliputi penelusuran tentang filsafat dasar dari ilmu pengetahuan. Hal ini mencakup analisis tentang asal-usul pengetahuan, apakah dari pengalaman, dedukasi, atau intuisi. Tingkat kebenaran atau kepastian penggunaan, kepastian pengetahuan, apakah absolut atau bersifat relatif. Hubungan antara pengetahuan dan realitas adalah batasan-batasan pengetahuan. Berikut adalah komponen-komponen utama dari objek filsafat ilmu. Sifat pengetahuan ilmiah, metodologi ilmiah, hubungan antara teori dan data empiris, batasan ruang lingkup pengetahuan, proses pengetahuan dan pengamatan, bahasa dan representasi konseptual, implikasi sosial dan etika ilmu pengetahuan. Yang ketiga yaitu lingkup filsafat ilmu menurut ahli filsuf. Lingkup filsafat ilmu menurut berbagai filsuf dapat mencakup berbagai dimensi teoritis, metodologis, dan epistemologis dari ilmu pengetahuan. Setiap filsuf memiliki sudut pandang unik terhadap ruang lingkup filsafat ilmu. Berikut adalah pandangan beberapa filsuf terkenal mengenai lingkup filsafat ilmu. Di antaranya adalah 1. Karl Popper. Karl Popper menekankan pentingnya falsifiabilitas atau dapat dibantah sebagai kriteria utama ilmu pengetahuan. Ia berpendapat bahwa teori ilmiah harus dirumuskan sedemikian rupa hingga dapat diuji dan difalsifikasi dapat terjadi. Yang kedua adalah Thomas Kuhn. Kuhn memperkenalkan konsep paradigma ilmiah, yaitu kerangka konseptual yang mengatur cara ilmuwan memandang dan memahami fenomena ilmiah. Perubahan paradigma adalah pergeseran paradigmatik yang signifikan dalam sejarah ilmu pengetahuan. Imre Lakatos menunjukkan konsep program riset yang mencakup sekumpulan teori dan prinsip metodologis. Ia menggagas perbandingan antara program riset dan menilai kemajuan ilmiah berdasarkan daya eksplanasi dan prediktif program riset tersebut. Yang keempat, Paul Feyerabend. Feyerabend mengusulkan pendekatan anarkis terhadap ilmu pengetahuan, menantang otoritas metode ilmiah tunggal, dan mempromosikan pluralisme metodologis. Ia berpendapat bahwa tidak ada metode ilmiah yang tunggal dan universal yang bisa memandu semua penelitian ilmiah. Dan yang keempat, problema filsafat ilmu akan dijelaskan oleh teman saya. Ya, saya akan melanjutkan penjelasan dari Andika. 4. Problema filsafat ilmu.
Problema atau permasalahan dalam filsafat ilmu mencakup sejumlah pertanyaan mendasar yang muncul dalam upaya memahami sifat, metodologi, dan batasan ilmu pengetahuan. Beberapa permasalahan utama dalam filsafat ilmu meliputi: yang pertama, masalah induksi. Bagaimana kita dapat mengambil kesimpulan umum berdasarkan pengalaman atau pengamatan khusus? Masalah ini menyoroti tantangan logis yang terkait dengan menggeneralisir dari data yang terbatas ke klaim yang lebih luas. 2. Dukungan teori terhadap fakta. Apa hubungan antara teori ilmiah dan bukti empiris atau fakta? Bagaimana sebuah teori dapat diuji dan divalidasi dengan data empiris? Bagaimana data mendukung atau membantah teori? 3. Batasan-batasan ilmu pengetahuan. Apa batasan-batasan intrinsik dari ilmu pengetahuan? Apakah ada bidang atau fenomena yang tidak dapat atau sulit dijelaskan dengan dimengerti oleh pengetahuan? 4. Teori dan realitas. Sejauh mana teori ilmiah mencerminkan realitas atau kenyataan? Bagaimana teori membentuk persepsi kita tentang dunia dan bagaimana realitas mempengaruhi pembentukan teori? 5. Positifisme dan non-positifisme. Apakah ilmu pengetahuan hanya dapat diandalkan pada metode ilmiah positivistik, yaitu metode yang didasarkan pada pengamatan empiris dan penguji hipotesis? Atau apakah metode-metode non-positivistik seperti interpretasi juga memiliki peran penting dalam ilmu pengetahuan? 5. Manfaat belajar filsafat ilmu. 1. Pemahaman yang lebih mendalam tentang ilmu pengetahuan. Studi filsafat ilmu membantu menggali aspek-aspek teoretis, metodologis, dan epistemologis dari ilmu pengetahuan. Ini membawa pemahaman yang lebih dalam tentang sifat, metodologi, dan proses ilmiah. 2. Pengembangan kemampuan analisis dan kritis. Belajar filsafat ilmu melatih pikiran kritis, kemampuan analisis, dan argumentasi yang kuat. Ini memungkinkan seseorang untuk mengevaluasi dengan cermat argumen ilmiah, teori, dan konsep-konsep kompleks dalam ilmu pengetahuan. 3. Refleksi etika ilmiah. Filsafat ilmu membimbing pemikiran tentang etika dan moralitas dalam penelitian ilmiah. Hal ini mendorong penelitian untuk mempertimbangkan implikasi etika dari penelitian dan penggunaan ilmu pengetahuan. 4. Pengintegritas ilmu pengetahuan dan konteks sosial. Mempelajari filsafat memungkinkan memahami tentang bagaimana ilmu pengetahuan diintegrasikan dalam masyarakat dan bagaimana faktor sosial mempengaruhi produksi dan interpretasi ilmu pengetahuan. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.